Selamat pagi teman-teman Jejak Jawa Dipa. Ini Mas Irul apa kabar dulu? Baik-baik aja, gimana Mas Hanif juga kabarnya? Jadi pagi-pagi kita pengen bikin obrolan. Kebetulan Mas Irul ini kan kuliahnya di Jogja ya. Sebelum pulang kita pengen ngajak ngobrol-ngobrol lah. Ini posisinya pagi, santai. Buat teman-teman semua mohon dimaklumi karena kita ngobrolnya di pinggir jalan, cuma di teras rumah. Nah, kali ini kita mau ngobrolin apa Mas Irul enaknya? Kalau gimana, ya agak sedikit berkaitan lah dengan Pulau Onrus yang kemarin dibahas oleh Om Hanif itu. Kita juga ngebahas mungkin tentang Jawa pada abad ke-17 dan 18. Kita lanjut lagi. Yang di sana udah disut belum? Jawa abad 17-18. Jawa mana nih? Pulau Jawa. Pulau Jawa yang di akhir abad ke-17 itu seperti itu dikuasai oleh Kesultanan Mataram. Tapi setelah akhirnya itu mulai muncul kekuatan baru dan yaitu VOC. Ya. Jadi teman-teman, ini artinya kita pengen ngobrolin kalau kita banyak konten di kita ini kan masa-masa Belanda dari peninggalan Belanda ya. Nah, kali ini kita pengen ngobrolin perspektifnya mungkin dari penguasa-penguasa Jawa pada masa itu ya. Kurang lebih sih. Ya. Jadi kalau teman-teman tahu semua ya, pada waktu Belanda, waktu itu masih awalnya VOC itu mendirikan benteng di Batavia. Itu ada kekuatan besar di Jawa, Sultan Agung ya, itu yang melakukan perlawanan, berusaha melakukan pengusiran. Nah, artinya di masa-masa itu Mas Irul? Iya, masa-masa itu. Kurang lebih setelah masa Sultan Agung, ya, setelah dia meninggal. Setelah masa Sultan Agung. Nah, buat sedikit refreshing dulu, Sultan Agung ini adalah penguasa Mataram ya. Mataram era setelah Kerajaan Pajang gitu ya. Artinya kalau kita bayangin sekarang ini belum ada itu namanya Keraton Solo, Mataram Solo. Apalagi Mangkunegaran belum ada. Mataram Jogja pun ya belum yang seperti sekarang. Artinya itu Mataram awal di Jawa. Oke ya, gitu ya Mas Irul ya. Iya. Oke, kita akan ngobrol tentang itu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Untuk melaksanakan kekuasaannya di Indonesia, diangkatlah Gubernur Jenderal VOC antara lain sebagai berikut. Peter Both, yaitu Gubernur Jenderal VOC pertama yang memerintah tahun 1610 sampai 1619 di Ambon. Jan Pieter Zoontjoen, yaitu Gubernur Jenderal VOC kedua yang memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta. Batavia atau Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia. Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari kekuasaan Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kalapa atau Sunda Kalapa, dan merupakan salah satu titik perdagangan kerajaan Sunda. Oke Mas Irul, kita pengen ngobrolin kurun waktu dan tempatnya di masa dan di mana ini kejadiannya. Kalau untuk kurun waktunya, kira-kira dari masa kematian Sultan Agung dan penobatan Amangkurat I yaitu tahun 1646 sampai awal abad ke-18. Oke. Awal abad ke-18 tahun 1700-an. Ya. Dan itu setelah istilahnya Mataram itu pecah ya. Iya, betul. Lebih setelah bukan pecah juga sih, tapi setelah Mataram, setelah masa Amangkurat pertama di mana Mataram itu mengalami yang istilahnya krisis lah. Betul. Krisis, peperangan dan lain sebagainya dengan VOC gitu. Dan kenapa saya memilih kurun waktu ini? Karena dalam kurun waktu tersebut Kerajaan Mataram yang dibangun oleh Sultan Agung 50 tahun sebelumnya, 20-30 tahun sebelumnya itu mulai
istilahnya berkompetisi, mulai mendapatkan sebuah kompetisi dalam bentuk VOC. Ya. Di mana ketika masa ini VOC ini muncul sebagai mulai muncul sebagai sebuah kekuatan besar di Pulau Jawa. Ya. Sebelumnya kan menguasai Jawa. Ya, Sultan Agung menguasai Jawa, ya. Sebelumnya kan hampir seluruh wilayah Jawa itu ya paling nggak sebelah timur Sunda itu dikuasai oleh Mataram. Dikuasai oleh kerajaan Mataram, dan Mataram ini sebuah kerajaan besar, sebuah kerajaan megah, dan juga sebuah kerajaan yang kuat itu. Dan sedangkan VOC itu coba kita bayangin, pusat kekuasaannya itu ada di Batavia. Ya. Dan itu wilayah teritorialnya jauh lebih kecil jika dibandingkan Mataram. Betul. Sumber daya alam dan sumber daya manusia VOC kalah jumlah jika dibandingkan Mataram. Ya. Tapi hanya dalam kurang lebih 50 tahun itu VOC mulai bisa memutarbalikkan keadaan. Betul. Yang ruling Jawa akhirnya VOC, ya. Di mana mereka muncul bukan hanya sebagai rival Mataram, bukan hanya sebagai kompetisi Mataram, tapi juga sebagai kingmaker. Ya, betul. Kingmaker di dalam perpolitikan Pulau Jawa. Karena sebelumnya itu peran mereka sangat kecil sebelum masa ini. Ya. Jadi boleh dikatakan pada waktu awal-awal VOC ini Mataram itu belum terpecah seperti sekarang ya. Artinya sebenarnya masih solid ya, Mas ya. Di Jawa itu masih solid dengan artinya itu bisa menguasai fasal-fasal di bawahnya itu masuk di daerah Sunda sekalipun ya. Itu sudah di bawah Sultan Agung pada waktu itu. Nah, ini di era-era yang mau kita bahas ini adalah era-era setelah, ya mungkin yang menarik justru yang era-era yang krisis ini ya. Iya. Nah, itu waktu itu kerajaan Mataram pusatnya itu masih di Kota Gede. Kota Gede ya. Nah, itu Sultan Agung. Setelah itu, Mas. Nah, pada awal masa kekuasaan Amangkurat pertama itu, memang kekuasaan Mataram itu pusat itu tetap di Kota Gede. Ya. Tapi pas Amangkurat I naik tahta, saat dia berkuasa, dia mulai membangun sebuah keraton baru, dan itu di daerah Pleret, selatannya Kota Gede. Ya, agak selatannya Kota Gede. Nah, dan pembangunan keraton ini salah satunya itu juga karena dia itu merasa takut. Amangkurat I ini adalah seorang pangeran yang sangat berbeda dibandingkan Sultan Agung. Seorang sosok penguasa yang sangat berbeda dibandingkan Sultan Agung. Dalam banyak aspek dia itu bisa dikatakan orang yang modern. Dalam artian dia mencoba untuk memusatkan kekuasaan pada raja. Kekuasaan politik dia ingin pusatkan hierarkinya terhadap raja. Dia ingin memusatkan kekuasaan Mataram pada raja. Karena sebelumnya pada masa Sultan Agung memang si raja itu kepala dan ketua negara. Tapi dia kan terpaksa, apa sih namanya simbolnya? Mandala kan? Mandala. Dia itu terpaksa membagi kekuasaannya dalam lingkaran-lingkaran lain yang lebih kecil. Makin keluar kekuasaannya makin kecil, dan juga ada kekuasaan-kekuasaan regional di sini. Fasal-fasal itu. Fasal-fasal gitu. Dan Sultan Agung itu sangat ahli dalam memainkan fasal-fasalnya. Sultan Agung itu sangat ahli. Salah satu alat yang Sultan Agung pakai untuk menyatukan fasal-fasalnya, tahu nggak apa? Bisa tebak? Apa itu? Penaklukan. Zaman Sultan Agung. Zaman Sultan Agung. Karena kalau kita perhatiin itu Mataram puncak kekuasaan di mana daerah kekuasaannya paling luas itu karena Sultan Agung. Nah, dalam banyak aspek itu penaklukan dan politik Kesultanan Mataram itu sangat berkesinambungan lah, sangat berkaitan dengan satu sama lain. Nah, pada waktu itu kalau era Sultan Agung atau dilanjutkan oleh Amangkurat I ini masih rival sama Belanda ya, belum ada kerjasama belum ya, ini masih benar-benar rival ya. Pada era Sultan Agung. Agak lebih kompleks daripada hal itu.
Karena gini, karena setelah Sultan Agung menyerang Belanda yang kedua kalinya dan itu gagal di Batavia, akhirnya dibuatlah sebuah perjanjian damai. Oke. Dan VOC ini agak pintar-pintar juga sih maininnya. Mereka istilahnya merendah-rendahkan diri lah kepada Kesultanan Mataram. Nah, akhirnya dibuatlah perjanjian damai dan ada semacam kerjasama perdagangan lah antara satu sama lain. Oke. Dan bahkan sebelum penyerangan tersebut juga masih terjadi istilahnya hubungan ya perdagangan lah. Terutama itu VOC itu sangat membutuhkan berasnya Mataram. Oke. Karena mereka wilayah pertanian yang bisa mereka ambil dari situ, mereka gak istilahnya ya buat survival mereka. Buat survival mereka. Buat pasokan di Batavia dan juga buat pasokan di wilayah-wilayah mereka di lain, yang di Maluku, yang di Sumatera dan lain sebagainya kayak gitu. Ya. Nah, oke, bisa cut dulu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi obrolannya. Cái cầu trong hiện mà cái giật